Oke, nah ini materi yang akan saya share nanti di grup ya. Silahkan kalian nanti bisa download ini ya. Ini bisa kalian pelajari sebagai tambahan. Kalian bisa print kalau memungkinkan, kalau tidak ya kalian simpan saja. Nah, ini peta konsepnya yang tadi kita buat ya. Persamaan garis singgung, kita akan belajar ini definisi, kemudian juga sifat, kemudian bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Ada 3 kondisi yang akan dibahas. Pertama, melalui titik pada lingkaran. Kedua, jika diketahui gradien atau kemiringannya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan garis lain. Nah, kita akan mulai yang pertama dulu ya. Jadi di sini melalui titik pada lingkaran ya. Ini PGS melalui titik pada lingkaran. Kita akan bahas dulu satu persatu. Nah, ini ada yang request minta dibuktikan katanya. Oke, kita akan coba buktikan bagaimana rumus ini didapatkan ya. Jadi ini video juga akan saya pisah-pisah supaya kalian mudah untuk belajar. Melalui titik pada lingkaran, kita buka lagi GeoGebra-nya. Nah, ini sengaja saya matikan sistem koordinatnya. Kita akan bahas lingkaran secara umum saja. Oke, saya akan gambar dulu lingkaran di sini ya, sembarang lingkaran. Radiusnya saya pakai ya 5 saja lah. Nah, misalnya kita punya lingkaran seperti itu. Ini pusat. Saya sebut saja titik pusatnya itu P, di mana P itu koordinat P itu adalah A, B. Oh. Ya, ini supaya nyambung ya, karena sebelumnya persamaan lingkaran itu memang sudah dimisalkan pusatnya itu adalah A, B. Oke, saya gunakan ini supaya rapi. Nah, oke, ini adalah titik P, A, B. Kemudian kita akan misalkan ada sebuah titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran ya, saya ambil saja di sinilah. Ya, saya beri nama titik ini misalnya apa ya? Ya sudah, saya kasih nama titik A saja. Di mana titik A itu saya beri nama titik ini saya beri nama X1, Y1. Ya, jadi kalian harus bersabar karena memang kalau mengetik formula itu pasti lama. Mengetik formula rumus itu lama sekali. Ya, saya pertebal saja ini teks, ini saya bold, ini juga lupa. Ini juga saya tebalkan saja. Ini warnanya saya pakai warna merah saja. Kemudian ini saya beri warna biru. Lingkaran ini thicknessnya saya tambah biar jadi 9. Colornya oke, magenta saja. Ini poin ini juga saya ubah saja warnanya pakai merah. Yang ini saya kasih warna biru. Ya, oke. Nah, kita akan buat sebuah garis yang menyinggung lingkaran ini.
kita buat sebuah garis. We make a line ya, bahasa Inggrisnya line. Oke, ini saya warnai lagi pakai hijau saja. Style saya tambah jadi 9. Oke, ini sebuah garis singgung ya, untuk meyakinkan bahwa dia memang benar-benar garis singgung. Sifat garis singgung tadi kan selalu garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jarinya ya, perpendicular. Oke, ternyata meleset ya, ini berarti harus digeser sedikit ini. Perpendicular line. Oke ya, ya oke. A saya geser ke sana ya. Nah, jadi ini memang dia harus selalu tegak lurus. Oke, ini saya hide, saya delete saja. Saya ganti dengan segmen yang lebih pendek. Oke, magenta sudah, hijau sudah, berarti ini saya beri warna ungu. Style saya pertebal jadi 9, kemudian line stylenya ya saya jadikan begini. Oke, kita lihat ya, mudah-mudahan ini benar sudah 90 derajat. Belum ternyata. Nah, ini ya, jadi ada titik A1 A X1, Y1 dan titik P dengan koordinat A, B. Nah, titik A ini terletak pada lingkaran namanya ya. Ini adalah garis singgungnya. Oke, bagaimana cara menentukan persamaannya? Yang pertama ini akan saya print screen dulu. Ya, ini request dari kalian ya, katanya minta pembuktian rumus. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham kenapa rumusnya jadi seperti itu begitu ya. Ya, saya crop saja dulu supaya ini kecil dan fokus ya, karena tujuan kita ada di situ. Jadi pusatnya saya buat universal, bukan koordinat tertentu ya, sehingga rumusnya nanti fleksibel ya, karena dia ini pusatnya sudah A, B, bukan sebuah titik tertentu. Oke, ini cukup jelas ya seharusnya ya, kalau saya lihatnya ini jelas. Semoga kalian juga melihatnya jelas ya. Oke, kita akan sama-sama telusuri bagaimana persamaan garis singgungnya. Oke, yang pertama kembali bahwa persamaan lingkaran itu secara umum ya, persamaan lingkaran di samping adalah, tolong kalian bersabar sekali lagi, karena kalau mengerjakan equation itu ya memang lama, ngetik equation itu pasti lama, sangat lama ya, makanya saya juga tidak mau nyuruh kalian ngetik, karena saya tahu ini pasti bakalan butuh waktu yang panjang. Oke, equation ya, persamaan lingkaran. Kita kembali lagi ya, persamaan lingkaran itu kan bentuknya ya, bentuk dasarnya itu seperti ini, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Masih ingat ya, R itu apa? R itu ya jarak dari P ke titik A, itu jari-jari ya.
Jadi jari-jarinya itu kita misalkan sebagai R, ingat ada kuadratnya. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat bahwa di situ ada titik A yang koordinatnya x1, y1. Jadi karena ini equationnya masih nyangkut. Karena ya pakai equation lagi. Oke. Tadi pangkat jadi pilih yang di atas karena ini indeks saya di bawah berarti. Karena x1, y1 ya saya kasih nama tadi karena sudah ada namanya titik A di situ. Terletak pada lingkaran, akibatnya ya, jadi x1, y1 alias titik A itu terletak pada lingkaran. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini kan sebenarnya x dan y ini perwakilan titik. Berapapun bisa, tidak mesti A saja. Dimanapun kalian ngambil, selama dia ada di dalam lingkaran yang warna ini apa tadi ya? Magenta ya. Yang warna magenta ini pasti akan selalu memenuhi aturan ini. Ya, ini saya copy saja, saya paste di sini. Kemudian ini saya ganti ya, ini saya pakai x1. Ya, ini kan persamaan garis sebetulnya dasarnya. x1 y1 sama dengan r kuadrat. Kita simpan saja. Nah, ini supaya tidak hilang saya beri nomor persamaannya. Ini saya beri nomor 1 lah misalnya. Oke, saya tandai khusus bold italic, warnanya ganti merah. Oke. Selanjutnya kita cari gradien. Nah, gradien juga nih diperlukan, gradien alias kemiringan. Gradien dari R. Di sini R ini garis ungu ini ya. Ini garis ungu ini R. Gradien dari R. Oke, ini sepertinya perlu diberi nama ya. Saya revisi dulu gambarnya. R kecil. Object properties, colornya ungu, kemudian teksnya saya jelas bikin bold supaya tebal. Oke. Print screen. Ya. Nah, ini saya crop saja supaya kecil gambarnya supaya lebih fokus. Oke, saya pindah ke atas gambarnya. Oke. Mudah-mudahan tetap terlihat. Gradien dari garis R. Gradien itu kemiringan ya. Adalah tidak cukup ya, berarti kita lanjut di bawah saja. Nah, gradien dari garis R ini gradien itu kan sebenarnya adalah hasil bagi atau perbandingan dari komponen Y dengan komponen X. Nah, ini ya. Ini angkanya agak tidak terlihat sebetulnya. Oke.
Jadi ini lambangnya gradien itu M, biasanya disebut sebagai M, sama dengan waktu SMP kalian sudah. Kalau di gambar ini komponen Y dengan komponen X dibagi hasilnya. Berarti di sini Y-nya kan pasti Y1 dengan B. Berarti di sini pasti yang di atas Y1 kurang B. Kalau B kurang Y1 boleh, cuma hati-hati nanti di bawah harus konsisten ya. Nah, karena di sini saya pakai Y1 kurang B, berarti yang di bawah akan saya konsistenkan. Kalau Y1 di depan, pasangannya Y1 alias X1 juga harus ditaruh di depan. Jadi harus adil ya. Kalau yang di depan X1 ya Y1 juga harus di depan. Jangan satunya di depan, satunya di belakang. Nah, nanti otomatis X1 dikuranginnya dengan A. Ini gradien. Oke. Ini adalah gradien garis R. Sebentar, saya harus edit dulu nih. Supaya tidak mengecil hurufnya. Oke, mudah-mudahan masih terbaca ukuran seperti itu. Ini saya simpan. Nah, ini gradien. Kita sudah kumpulkan beberapa data awal ya. Selanjutnya apa? Ini ya, seharusnya antara garis singgung, jadi garis singgung yang hijau dengan garis R itu seharusnya saling tegak lurus ya. Nah, karena PGS itu harus tegak lurus ya, saya kasih ya, tegak lurus itu kalau lambangnya tegak lurus itu basic math mana ya, saya cari di sini saja, geometri. Oke, karena PGS itu harus tegak lurus dengan garis R, oke. Nah, ini juga sebenarnya sudah kalian pelajari waktu SMP dulu ya. Garis tegak lurus, saling tegak lurus, garis saling sejajar, itu sudah ada waktu kalian SMP. Silahkan kalau kalian lupa pelajari lagi. Akibatnya, jadi kalau dia saling tegak lurus, ini sifatnya kira-kira begini. Akibatnya, ya kalau dulu waktu SMP kan ada garis sejajar, ada tegak lurus. Kalau dia garisnya saling sejajar, gradien sama. Kalau tegak lurus berarti gradiennya hasil kalinya adalah -1. Hasil kali -1 itu bahasa lainnya adalah mereka saling berkebalikan tetapi berbeda tanda. Ini saya beri nama MR. Oke, apa yang terjadi? Ya, berarti ini gradien dari PGS-nya. Ya, saya bilang saja namanya di sini. Saya sebut saja G ya. MG kalau dikalikan dengan M-nya R, itu hasilnya harus sama dengan -1. Oh, belum diubah. Sama dengan -1. Ini sifat garis yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, kita lanjutkan lagi substitusinya. Arrow, mana dia arrow? Panah. Sehingga nanti M dari G-nya, garis singgung itu sama dengan, ya kita pindah ruaskan karena tadi dia ada di sebelahnya G, tadi kan G itu di atas ini. Kalau pindah tempat ya harus berubah nasib. Berarti ini 1, tadi dia sudah enak di atas, berarti sekarang taruh di bawah. Berarti ini jadinya R dan yang ini jadinya M. Nah, ini yang terjadi.
Nah, berapa nilainya? Kita substitusi lagi. Ya, saya comot saja. Oh iya, di sini ada negatifnya, saya lupa. Oke, negatif. Negatifnya punya atas bawah apa? Dua-duanya. Ya, kalian bisa taruh di mana saja, boleh di atas, boleh di bawah, boleh di tengah. Nah, sekarang saya akan substitusi nilainya. Negatif. Kalau dia ini terbalik seperti ini, 1/mr, ini mr-nya seperti ini. Ketika dia 1/, yang terjadi adalah, nah ini saya percepat saja. Yang terjadi adalah ini akan bertukar posisi di antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi ini efek dari 1/, ya, sama kayak 1/1/2. Makanya kalian harus lancar di operasi aljabar. Kalian tidak boleh gagap aljabar lagi. Nah, itu akan jadi seperti itu. Ini saya simpan saja. Ya, mg-nya seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Kita sudah punya gradien. Oke, kita akan mulai mencari persamaan garis singgung. Sehingga PGS yang melalui titik ini, ya, titik A, X1, Y1 dengan gradiennya tadi mg adalah, ya, kita lanjutkan. Nah, persamaan garis waktu SMP kalian juga sudah pelajari sebenarnya. Ya, kita ngulang-ngulang juga, tetapi ada perubahan. Makanya matematika itu sambung menyambung sebenarnya. Nah, rumusnya kan seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan, ini waktu SMP sudah sebenarnya. Kita gunakan gradiennya, ini ya rumusnya, mg. Ya, kalau kalian lupa silahkan coba cari buku SMP kalian itu, kalau masih ada, ya. X kurang X1. Oke, ini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, saya mulai substitusikan nilainya 1/1. Ya, yang masih bisa di copy paste saya copy saja. Sama dengan mg. Mg tadi kita punya nilainya ini, ya. Ini saya copy. Kalikan dengan ini. Kalikan yang ada di kurung ini. Ya, saya substitusi. Nah, supaya kalian tidak bingung, ini saya kasih kurung saja. Oke. Profesional. Kemudian ini saya beri kurung. Di atas enggak, ya, di atas tidak masalah. Yang jadi masalah itu yang di bawah ini. Nah, supaya kalian tidak bingung, ini saya beri warna merah dan saya tebalkan saja supaya jelas. Ini saya beri warna merah dan saya tebalkan. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Caranya dengan kali silang. Jadi ini yang ada di bawah akan saya bawa ke atas. Oke. Kok di situ? Nah,
ini saya sengaja biarkan, ini saya biarkan saja dia ada di sini. Nah, ini yang ada di bawah, kalau dia kali silang berarti dia harus berubah nasib ya. Ini tadi di bawah, bawa ke sana, dia pasti akan ada di sampingnya. Dia akan berada di samping sini. Oke, saya tulis saja di sini berarti. Ini ya, seluruh komponen yang ada di situ saya bawa pergi semua ke seberang sini. Jadi ini Y1 kurang B sama dengan negatifnya tadi masih, saya tinggal negatifnya di situ. Kalau dibawa ke sana ya nggak masalah juga. Oke, ini saya copy yang ada X-nya. Oke, saya harap kalian cukup bersabar ya, karena ya memang lama ngetik rumus ini lama. Nah, oke, tadi karena sudah saya warnai merah ya, saya merahikan lagi biar kalian tidak bingung. Ini juga begitu, saya beri warna merah dan saya tebalkan. Nah, ini nanti akan kita jabarkan, kalian akan butuh proses aljabar di sini ya. Oke, tolong bersabar. Nah, oke, yang ini saya copy saja. Saya paste di sini. Oke. Selanjutnya saya gunakan kurung yang berbeda. Ini saya pakai kurung kotak ya. Kenapa kok kurung kotak ya? Supaya beda. Nah, ini ya. Bentuk yang ada di dalam ini akan saya jabarkan Y kurang Y1. Nah, oh bukan ya, saya tidak akan jabarkan yang di sini. Ini akan saya biarkan saja. Y1 kurang B-nya. Oke, yang akan saya jabarkan itu justru bentuk yang ini. Y kurang Y1. Kenapa ya? Biar supaya dia itu lambangnya harus sama, jangan sampai dia lambangnya beda-beda. Oke. Yang warna hitam yang akan saya bongkar. Oke. Nah, ini yang akan kita bongkar menggunakan prinsip dari vektor ya, yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Jadi Y kurang Y1 ini akan saya buka jadi lebih panjang ya, jadi extended. Apa sebenarnya Y kurang Y1? Y kurang Y1 itu kan sebenarnya gini, dari Y kurang B dikurangi dengan ini Y1 min B. Ini prinsip vektor ya, kurang B. Kok bisa? Ya gini aja, ini kita jabarkan jadi YB BY gitu ya, kayak vektor yang kalian pelajari dulu. Kalau ini dikurangi B dikurangi B, itu akan saling menghilangkan dan habis. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah memunculkan Y dan B. Oke, sama dengan hal yang sama kita berlakukan di seberang ini ya. Ini teknik manipulasi aljabar juga sebenarnya. Makanya menurunkan rumus itu ya memang butuh keterampilan khusus ya. Ya, kalian butuh keterampilan khusus
kesabaran yang luar biasa. Jangankan kalian, saya juga butuh waktu yang lama juga. X dikurang di situ A ya, berarti di sini A. Nah, ini nanti otomatis juga akan diberlakukan hal yang sama. X1 kurang A. Ya, jadi nanti A-nya dengan itu akan saling menghilangkan. Nah, sekarang, ini saya tadi kasih bold saja. Lambang tebal. Saya tebalkan saja biar terlihat jelas. Oke. Selanjutnya ya kita jabarkan ini. Ini jadinya panjang ya. Nah, kita jabarkan. Jadi kalau dikalikan ya ini kalikan pakai panah-panah. Ini dengan yang ini. Oke. Saya harap kalian masih punya stok kesabaran. Ini dikalikan dengan ini. Ya, saya kopas saja. Karena di sini tandanya negatif, berarti saya kasih di sini juga tandanya harus negatif. Jadi semua yang ada di dalam kurung itu harus kebagian dengan ini Y1 kurang B, harus kebagian. Itu aturan kali aljabar ya. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata ini dan ini sama isinya, sehingga karena isinya sama ya sudah. Untuk meringkas penulisan, saya ganti saja dengan kuadrat karena ini kembar. Oke. Sama dengan hal yang sama pasti akan terjadi di seberang sana juga. Ya, itu akan terjadi juga. Ya, saya copy paste saja ini, disebar, kalikan dengan ini. Nah, hati-hati di sini. Ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif berarti hasilnya pasti positif. Karena ini dan ini kembar, berarti saya ambil satu saja lambangnya, tidak usah banyak-banyak. Nah, sebagai gantinya saya beri dia pangkat 2. Oke, tolong bertahan ya, karena ini memang panjang ya, dan ini request kalian sebetulnya. Nah, sekarang saya kumpulkan semuanya di satu ruas. Jadi ini saya bawa ke satu ruas supaya ringkas. Ini saya kumpulkan saja. Ini yang perkalian beda bentuk ini saya bawa semuanya ke sana. Karena di sini tadinya negatif, ingat ketika dia pindah tempat harus terjadi perubahan nasib ya. Jangan dia pindah masih tetap begitu saja. Saya pindahkan jadi lambangnya berubah di situ. Kemudian ya kalau yang ini kan memang tadinya sudah di sini. Saya biarkan saja. Lambangnya akan tetap positif. Sama dengan, jadi saya ingin membersihkan. Yang isi kuadrat semuanya suruh nyebrang ke sana. Ini saya biarkan saja tuan rumah dulu di sini ya. Ini duluan di depan. Kemudian ini dia pindah. Ingat ketika dia pindah harus berubah nasib. Tadi di sebelah sana dia pengurangan, berarti ya di sini harus jadi penjumlahan. Seperti ini dia. Nah, jadi ini sudah berkumpul. Apa yang terjadi sekarang? Kita substitusi apa yang sudah kita punya di atas. Substitusi persamaan nomor 1. Mana persamaan nomor 1? Ini yang di atas. Ini saya beri nomor. Persamaan nomor 1 saya substitusi. Oke, biar kalian tidak bingung saya tandain ini merah. Warna merah. Apa isi persamaan nomor 1? Oke, saya buatkan saja tanda kurung ya, ini dia. Ini isi persamaan nomor 1. Oke, ini saya beri nomor 2 kalau begitu. Ini persamaan nomor 2.
Oke, kita substitusi ya. Jadi nilai yang merah ini ternyata sama dengan R kuadrat. Sehingga masih merah warnanya, saya ganti hitam dulu. Sehingga kita akan dapatkan persamaan baru. Ini ya. Kita akan ubah ini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini akan saya sederhanakan. Copy paste. Ini ya. Ini kita tidak akan gunakan bentuk panjang ini, tapi kita ambil saja ini. Sama dengan R kuadrat. Ya, jadi bentuk sederhananya seperti itu. Jadi PGS yang melalui titik ini A, ini adalah kesimpulan akhir kita ya, adalah ini ya, saya akan tulis langsung di bawah. Tidak ada yang bold lagi, semua sama, warnanya hitam. Ini ya, ini adalah persamaan garis singgung jika diketahui sebuah titik pada lingkaran tersebut ya. Kita akhiri dulu pembuktian yang bagian pertama.